kamera ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang mau upgrade CCTV yang tadinya analog kemudian mau dirubah ke IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channelnya RD Elektronik yang membahas tentang elektronik dan security system. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali tentang produk CCTV. Nah, kira-kira CCTV-nya apa dan produknya seperti apa? Langsung saja kita review untuk produknya. Oke, nah ini adalah kamera CCTV dari produknya Tiandi. Untuk serinya adalah TCH2. Kamera ini diperuntukkan untuk di dalam rumah ataupun di indoor. Kemudian kamera ini beresolusi ada 3 pilihan, yaitu 2 megapiksel, 3 megapiksel, dan 4 megapiksel. Kemudian kamera ini juga bisa 360 derajat berputar. Keunggulan apa lagi yang ada di kamera ini? Mari kita langsung unboxing. Oke, mari kita buka di dalam kardusnya ada apa saja ya. Yang pertama ini adalah kamera Tiandi TCH2-nya. Kemudian kita lihat di dalam kardusnya kita dapat apa lagi. Kita dapat mounting untuk pasang kamera di atas plafon. Kemudian kita dapat skrup untuk pemasangan dari mountingnya. Nah, kemudian ini kita dapat adapter CCTV-nya. Nah, cuman yang beda dari CCTV baby cam pada umumnya, adapter dari CCTV Tiandi TCH2 ini voltasenya di 12 volt ya. Dan kemudian kalau kita lihat jack dari belakangnya di sini, ini CCTV-nya seperti jack kamera pada umumnya ya. Jadi bukan Type-C ataupun mini Type-C ya. Nah, ini jadi untuk jack adaptornya seperti jack adaptor kamera analog atau enggak IP. Oke, kalau voltasenya di 12 volt berarti kamera ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang mau upgrade CCTV yang tadinya analog kemudian mau dirubah ke IP. Dan tidak harus menambah lagi ataupun mengkoneksikan kabel power untuk power di kameranya. Kita cuma memanfaatkan kabel yang ada di lokasi, kabel power yang ada bekas kamera lamanya, kemudian dikoneksikan ke kamera Tiandi TCH2, maka kamera langsung bisa menyala. Seperti itu. Mari kita lihat seperti apa bentuk dari kamera Tiandinya. Nah, ini tampilan dari kamera Tiandinya ya. Kamera ini bisa berputar 360 derajat ke kiri, ke kanan, kemudian ke atas, ke bawah. Dan kalau kita lihat, posisi ke bawahnya ini bisa berupa panoramik ya hasilnya. Jadi, dia bisa full sampai ke bawah untuk kameranya. Nah, jadi kalau memang kita mau pasang di kasir ataupun di tempat-tempat yang memerlukan kita memantau di area bawah ataupun di area meja, ini sangat cocok banget karena posisi kameranya sangat lurus dan bisa menjadi panoramik seperti ini ya. Oke, di bagian bola kamera ini sudah tersedia untuk penyimpanan memori. Nah, bedanya kamera lain dengan kamera Tiandi TCH2 ini, kamera ini memorinya sampai 512. Jadi bisa support sampai dengan 512. Kemudian kalau kita lihat di belakang kamera ini sudah support kabelan juga. Jadi tinggal colok ke kabelan, tidak harus menggunakan WiFi, itu sudah bisa. Kemudian ini posisi jack adapternya dan di sini sudah ada speaker untuk komunikasi dua arah. Kita bisa mendengarkan pembicaraan dari smartphone. Kemudian di bagian depan kita lihat ini lensa kameranya. Kemudian di atasnya lensa kamera terdapat lampu yang mana posisi lampu ini sebagai penerangan ketika kondisi malam hari ataupun tidak ada cahaya. Di bagian atasnya ini adalah posisi mic untuk merekam aktivitas suara yang ada dekat kamera. Baik, untuk selanjutnya kita akan koneksikan kamera Tiandi ini dengan smartphone. Oke, langkah pertama untuk mengkoneksikan CCTV Tiandi ke smartphone. Nah, kita harus download dulu aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Kita cari aja di pencarian. Kita tulis di sini Tiandi CCTV. Nah,
Di sini itu langsung diarahkan ke aplikasi dengan nama Easy Life Plus. Yang ini ya, yang warna hijau putih. Kita langsung install. Tunggu sampai dengan install selesai, nanti kita lanjutkan untuk setting CCTV Tiandi ke aplikasi smartphone. Oke, ini downloadannya sudah selesai, kita langsung buka saja. Nah, tampilan awal seperti ini, kita langsung setuju dan lanjutkan. Kemudian di sini kita konfirmasi untuk wilayah kita ada di mana. Kita tulis saat aplikasi digunakan. Kemudian kita tulis di sini Indonesia, kemudian kita langsung simpan. Nah, di bagian sini, ini kita harus login ataupun mendaftar dulu sebelum masuk ke aplikasi dari Tiandinya. Nah, di sini ada registrasi cepat, kita pilih registrasi cepat. Kemudian di bagian sini kita isi, silakan masukkan alamat email yang memang aktif ataupun alamat email pribadi teman-teman semua. Nanti masukkan di sini. Oke, setelah email diisi, kemudian kita lanjut di sini ada dapatkan kode verifikasi. Kita tekan dapatkan kode verifikasi, kemudian kita masukkan huruf yang ada di sini ya. Nah, setelah itu kita langsung cek ke email teman-teman ya. Di bagian atas ini ada keterangan email registrasi verifikasi. Kemudian kita tekan di sini. Kemudian kita masukkan kode yang ada di email. Masukkan ke registrasi dari aplikasi Tiandi. Kemudian di sini kita boleh memasukkan password apa saja sesuai keinginan kita. Setelah password diisi semuanya, kemudian kita tekan dulu saya telah membaca dan setuju. Kemudian setuju dengan perjanjian dan mendaftar. Oke, setelah tampil seperti ini, tandanya registrasi untuk aplikasi dari Tiandi ini sudah selesai. Nah, oke. Ini tampilan pertama setelah kita selesai registrasi untuk aplikasi CCTV Tiandi. Nah, untuk langkah berikutnya, kita colokkan dulu untuk adaptor dari CCTV Tiandinya. Tunggu sebentar sampai dengan loading CCTV selesai. Langkah yang pertama kita tambahkan dulu perangkat baru. Di sini kita tekan logo plus. Kemudian kita arahkan kamera kita ke QR yang ada di belakang dari kameranya. Setelah itu di sini ada keterangan untuk sambung tanpa kabel. Kita klik ini. Tunggu sebentar. Oke, kemudian di sini ada keterangannya. Cahaya indikator biru terus menyala. Kita lihat betul. Kemudian kita centang. Kemudian langkah berikutnya. Nah, di sini dipastikan untuk memasukkan password WiFi yang ada di tempat kalian ya. Dipastikan WiFi-nya bukan 5 GHz tetapi 2,4. Jadi kamera ini support untuk WiFi 2,4. Kita masukkan dulu untuk passwordnya. Baik, setelah memasukkan password dari WiFi-nya, kemudian kita langsung tekan langkah berikutnya. Kemudian kita pastikan WiFi yang kita masukkan benar. Tunggu sebentar pairing dari CCTV Tiandi dengan smartphone berlangsung. Kemudian di sini ada keterangan sambungkan ke perangkat. Kita sambungkan. Connecting to Wi-Fi. Oke, keterangan di kamera menunjukkan bahwa WiFi sedang dikoneksikan ke kamera CCTV Tiandi TCH2. Tunggu sebentar. Wi-Fi connecting is successful.
Oke. Baik, WiFi sudah terkoneksi dan sukses. Tunggu. Oke. Instalasi selesai dan berhasil ditambahkan. Kita langsung tekan selesai. Nah, di sini kita boleh mengganti nama dari kamera CCTV-nya. Anggap kita ganti nama Tiandi TCH2 Indoor 2 MP. Setelah itu langsung simpan. Oke, apabila teman-teman mau mengganti password dari CCTV-nya, tidak mau menggunakan bawaan dari kameranya, itu teman-teman silakan memasukkan password yang ada di sini. Tapi kita coba lewati dulu aja ya. Nah, ini kamera CCTV-nya sudah terpasang dan terkoneksi ke aplikasi dari Tiandinya yang ada di smartphone. Nah, untuk selanjutnya kita coba tekan lebih. Nah, di sini ini adalah tampilan dari CCTV-nya. Nah, ini udah ada keterangan di sini untuk kita bisa zoom, kemudian kita bisa zoom in, zoom out dengan menggunakan tangan saja. Kemudian di sini juga ada beberapa bar menu yang tersedia yang disediakan oleh aplikasinya. Yang pertama ini ada playback di sebelah kiri ya. Jadi kita kalau memang mau membuka rekaman yang terdahulu, ini kita bisa tekan langsung playback di sini. Nah, di sini sudah ada keterangan nanti untuk jamnya, kemudian tanggalnya dan lain-lainnya. Itu kalau memang teman-teman semua mengisi dari memori yang ada di kameranya. Kemudian untuk yang urutan kedua di sebelah kanannya ini ada intercom ya. Intercom ini apabila kita tekan, ini fungsinya adalah untuk kita berbicara supaya keluar suaranya di kamera. Kemudian yang di sebelahnya ini ada rekam video. Jadi kita bisa merekam video manual ataupun internal tersimpan di memori handphone. Kita tinggal tekan rekam video. Nah, kemudian untuk tangkap ini adalah screenshot ataupun capture dari kamera CCTV-nya. Jadi kalau teman-teman melihat sesuatu yang janggal ataupun mau di capture, itu bisa menggunakan tangkap. Kemudian block video. Block video itu adalah privacy mode ya. Jadi apabila teman-teman tidak mau CCTV-nya merekam ataupun dipasang di area yang memang private dan teman-teman lagi tidak mau terekam untuk kamera, maka teman-teman silakan tinggal tekan block video, maka secara otomatis lensa kamera akan menutup ke bawah. Tetapi kalau teman-teman mengaktifkan kembali, maka lensa kamera akan naik ke atas. Itu prinsip dari block video ataupun privacy mode ya. Untuk selanjutnya kita tinggal lihat di bagian berikutnya ada jendela penyesuaian. Jendela penyesuaian itu adalah menyesuaikan layar dari kameranya supaya terlihat di smartphone. Kalau kita lihat seperti ini tampilan untuk potret. Tetapi kalau untuk tampilan seperti ini tampilan untuk landscape. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada sirine. Jadi kita bisa membunyikan sirine dan keluar dari kamera. Untuk suaranya kita coba ya. Kita tekan konfirmasi. Kemudian kita matikan. Nah, oke. Itu adalah suara sirine yang keluar dari CCTV Tiandi TCH2. Oke, di bagian bawah sini ini adalah area untuk kita memutar CCTV-nya. Anggap kita mau memutar ke kiri, anggap kita mau memutar ke kanan, atau kita mau arahkan ke tengah, kemudian kita mau arahkan ke atas, atau kita mau arahkan ke bawah. Kursor untuk joysticknya ini di posisi yang ada di tengah ya, seperti ini ya. Oke, nah untuk selanjutnya di sini ada koleksi. Koleksi itu fungsinya buat apa? Koleksi itu adalah fungsinya untuk kita bisa menentukan titik CCTV mau di posisi mana. Jadi kita tidak harus memutar dari kameranya ataupun tidak harus menggunakan joystick, tinggal menekan posisi kamera yang diinginkan, maka secara langsung kamera itu akan beralih posisi ke posisi yang kita inginkan. Oke, untuk selanjutnya di bagian bawah ini ada di bagian bawah ini ada zoom out sama zoom in. Kemudian kita coba buktikan zoom outnya seperti apa. Kita tekan.
Nah, ini untuk zoom in-nya ya. Kemudian ini untuk zoom out-nya. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada 2 kali zoom, 1, 2 ya. Kemudian ini kita juga bisa zoom out. Di bagian berikutnya ini ada, kita lihat fungsinya apa ya. Kita coba lihat fungsinya apa. Oh, ternyata ini areanya dia berputar. Oh, mungkin ini seperti kalibrasi ya. Ini seperti kalibrasi, dia berputar kemudian nanti ke posisi titik awal. Oke. Sip. Nah, untuk selanjutnya ini ada 3D atau 3D ya. Fungsinya buat apa? Kita coba tekan. Ternyata 3D ini fungsinya, jadi kalau teman-teman di sini dibikin kotak seperti ini ya, dibikin kotak seperti ini, maka secara otomatis kamera akan mengarah ke titik kotak yang kita tentukan. Nah, seperti itu ya. Jadi fokusnya lebih terfokus dengan titik yang kita tentukan. Untuk mengembalikannya seperti apa? Kita tinggal kembalikan di posisi sebelumnya. Nah, seperti itu. Untuk menormalkan kembali, kita tinggal tekan 3D-nya kita matikan. Oke. Untuk selanjutnya di posisi terakhir ini ada tombol untuk, nah yang tadi saya bilang, ini adalah posisi preset ataupun posisi favorit yang memang kita akan tentukan. Jadi posisinya mau di mana, mau di posisi mana kita tinggal tentukan di sini. Oke. Nah, untuk kamera CCTV Tiandi ini bekerja di jaringan 2,4. Kemudian CCTV ini juga sudah on PIP. Jadi support untuk ke alat rekam NVR ataupun DVR yang memang bisa support untuk IP kamera. Kemudian konfigurasinya pun bisa disetting statik atau enggak dynamic ya untuk CCTV-nya. Jadi sangat gampang banget. Nanti kita untuk selanjutnya setting untuk CCTV Tiandi supaya IP-nya bisa dibikin statik. Kenapa dibikin statik? Ketika kita koneksikan ke alat rekam ataupun ke NVR, itu ketika mati lampu ataupun berubah IP, tidak harus mengkoneksikan ulang dari CCTV-nya. Oke, nah untuk sementara seperti itu ya penjelasan dari CCTV Tiandi. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang memang membutuhkan CCTV untuk pemantauan di rumah dan mungkin perlu untuk melihat aktivitas yang ada di rumah ataupun di kerjaan, mungkin CCTV ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini apabila video ini berguna buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.